Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan bahagia selalu bagi sahabat Fatwa Ilmu dimanapun kalian berada. Semoga selamanya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa mengawali perjumpaan kali ini, channel Fatwa Ilmu akan membahas seputar rukun haji yang merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam. Namun sebelum ke ulasan videonya, silakan bagi sahabat semua untuk mampir dulu ke pembahasan menarik lain seperti tentang jadwal sholat. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji adalah salah satu amalan ibadah wajib bagi orang yang mampu dalam semua segi, di mana tata pelaksanaan dari ibadah haji itu memiliki beberapa hal yang sangat berkaitan erat dengan tentang haji tersebut. Selain merupakan sebuah panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim, ibadah haji termasuk pada rukun Islam yang kelima, sehingga menjadi sebuah pilar atau pondasi bagi penyempurna keislaman seseorang. Namun perlu diketahui bahwa masalah mampu melaksanakan ibadah haji atau istilah Arabnya dikenal dengan mustati itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, mampu dalam pelaksanaan ibadah haji dan yang berhubungannya. Yang kedua, mampu secara biaya baik dari mulai ongkos haji dan yang lainnya. Yang ketiga, mampu dari biaya keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji, termasuk jika memiliki tanggungan lain seperti memiliki peternakan dan yang lainnya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu penting kiranya bagi kita semua, khusus untuk Fatwa Ilmu sendiri, membahas rukun, pengertian, macam-macam sunnah, syarat wajib ibadah haji, dan berikut penjelasannya. Kita mengawali ke pembahasan pertama, yaitu tentang syarat-syarat wajib haji. Dari berbagai keterangan Al-Quran dan Hadis, ulama menyebutkan setidaknya 7 syarat wajib ibadah haji. Orang-orang yang memenuhi syarat ini terkena kewajiban ibadah haji. Adapun 7 syarat wajib haji adalah sebagai berikut, sebagaimana yang ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang artinya syarat wajib haji ada 7, yaitu Islam, baligh, akal, merdeka, ada kendaraan dan ada bekal, keamanan di jalan, dan kondisi memungkinkan perjalanan haji. Nah, terkait syarat kemerdekaan harus dipahami dalam konteks masyarakat yang mengenal sistem perbudakan beberapa ratusan tahun lalu. Karena budak tidak memiliki independensi, kewajiban haji tidak mengenainya. Sebagaimana yang ada dalam sebuah keterangan kitab Kifayatul Akhyar, yang artinya salah satu syaratnya adalah kemerdekaan, sehingga haji tidak wajib bagi seorang budak sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Budak mana saja yang melaksanakan haji kemudian dimerdekakan, maka wajib baginya melaksanakan haji lainnya. Sementara Sayyid Utsman bin Yahya dalam manasik haji dan umroh menyebutkan 6 syarat wajib haji. Ketika seorang memenuhi syarat tersebut, maka ia terkena kewajiban haji. Nah, dari keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat haji sebagai berikut. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima memiliki bekal dan ketersediaan kendaraan, yang keenam masuk waktu haji, yang ketujuh fasilitas jalan yang kondusif, dan yang kedelapan jarak terjangkau yang memungkinkan untuk ditempuh. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan selanjutnya adalah tentang perbedaan haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan 2 hal yang saling berkaitan satu sama lain. Keduanya memiliki banyak persamaan, meliputi syarat wajib, syarat kesunahan, hal-hal yang membatalkan, dan perkara-perkara yang diharamkan saat melakukan 2 ibadah tersebut. Meskipun demikian, keduanya juga memiliki beberapa titik perbedaan. Yang pertama, dari segi hukum. Haji merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hijjul bait, yang artinya, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah.
Quran Surat Al-Imran ayat 98. Dan hadisnya Ibnu Umar yang artinya Islam didirikan atas 5 hal: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan salat, melaksanakan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dari segi rukun. Dalam bab manasik, rukun adalah ritual tertentu yang menjadi penentu keabsahan haji atau umrah, atau batal bila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Rukun haji ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan rukun umrah ada 4, niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Syekh Abdurrahman Bufadol Al-Hadrami berkata, yang artinya rukun-rukun haji ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dan rukun-rukun umrah ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Nah, dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa haji dan umrah berbeda pada satu rukun, yaitu wukuf di Arafah yang hanya menjadi rukun haji, bukan umrah. Perbedaan yang ketiga, dari segi waktu pelaksanaan. Haji memiliki waktu pelaksanaan yang lebih sempit dari umrah. Waktu pelaksanaan haji terbatas pada rentang waktu mulai dari awal bulan Syawal sampai subuhnya hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah, sedangkan umrah bebas untuk dilaksanakan kapan saja. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, yang artinya, dan waktu-waktu dalam haji adalah memulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari Raya Idul Adha atau Yaumun Nahar, dan umrah bisa dilakukan di sepanjang tahun. Perbedaan yang keempat, yaitu dari segi kewajiban. Kewajiban haji dan umrah merupakan rangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak dapat membatalkan haji atau umrah, namun wajib diganti dengan dam. Nah, kewajiban haji ada 5, yaitu niat ihram dari mikot atau batas area yang telah ditentukan menyesuaikan daerah asal jamaah haji atau umrah, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, tawaf qada atau tawaf perpisahan, serta melempar jumrah. Sedangkan kewajiban umrah ada 2, yaitu niat ihram dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Syekh Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibari berkata, yang artinya kewajiban-kewajiban haji yaitu ihram dari mikot, menginap di Muzdalifah dan Mina, tawaf qada, dan melempar batu. Bahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, yang artinya sedangkan kewajiban umrah ada 2, yaitu ihram dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Nah, itulah sedikit atau penjelasan tentang perbedaan haji dan umrah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan yang ketiga tentang rukun-rukun haji. Menurut madhab Syafi'i yang banyak dianut masyarakat muslim Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Qorib Muzib, juga kitab fikih madhab Syafi'i lain, ada 5 hal yang menjadi rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat untuk haji sebagaimana dalam sholat niat itu diwajibkan. Begitupun niat dalam haji maupun umrah. Perlu diperhatikan pula terkait tempat dan waktu mikot yang akan berkaitan erat dengan wajib haji. Selanjutnya, dianjurkan untuk mandi, memakai wangian, sholat 2 rakaat, dan mengenakan pakaian ihram untuk laki-laki. Kedua, wukuf di Bukit Arafah yang waktunya terentang mulai dari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah bisa mengambil waktu siang sampai setelah maghrib atau malam harinya sampai jelang subuh. Ketiga, tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji menuju Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran ini mulai dari sekiranya arah dari Hajar Aswad dan Ka'bah berada di sisi badan jamaah haji. Gampangnya orang berhaji berputar melawan arah jarum jam. Yang keempat, sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa, kemudian berjalan sampai 7 kali perjalanan hingga berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktunya sekurang-kurangnya adalah setelah lewat tanggal 10 Zulhijjah.
Nah, kelima rukun ini dilaksanakan secara berurutan. Sedangkan pada ibadah umroh dari kelima rukun di atas, wukuf di Arafah bukan merupakan rukun dari ibadah umroh. Sebagaimana telah disebutkan, ketika rukun haji ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut wajib mengganti hajinya di tahun-tahun yang berikutnya. Maka mengetahui rukun-rukun haji ini menjadi penting sekali bagi kita semua. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan rukun haji dan wajib haji dalam madhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i membedakan rukun haji dan wajib haji. Pembedaan keduanya tidak terdapat pada ibadah lainnya. Rukun haji ini menjadi bagian inti ibadah haji. Rukun ini menentukan keabsahan ibadah haji. Rukun haji ini tidak dapat digantikan dengan denda lainnya. Syekh Sa'id bin Muhammad Ma'asin dalam kitab Busrul Karim menyebutkan yang artinya pasal mengenai rukun haji, yaitu bagian dari haji dan umroh. Rukun haji dan umroh adalah sesuatu yang menjadi keabsahan keduanya. Rukun tidak dapat ditutupi dengan dam atau yang lainnya. Dan ada juga Abu Suja dalam kitab Taqrib, karyanya yang terkenal itu menyebut secara rinci rukun haji. Menurutnya, rukun haji terdiri atas 4 hal, sementara wajib haji terdiri atas 3 hal. Rukun haji ada 4. Ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah. Wajib haji di luar rukun haji ada 3. Ihram dari miqat, lempar 3 jumroh dan cukur rambut. Nah, perbedaan keduanya dalam penyebutan rukun haji disinggung oleh Kiai Haji Afiful Muhajir dalam karyanya Fathul Mujibil Qarib, yang artinya syarat keabsahan sa'i ada 3. Pertama, sa'i itu 7 kali. Kedua, titik mulai di Bukit Safa dan titik akhir di Bukit Marwah. Ketiga, sa'i dilakukan setelah tawaf rukun atau tawaf kudum. Rukun haji lainnya adalah cukur atau memendekkan rambut, tapi penulis takrib menanggapnya sebagai wajib haji, bukan rukun haji. Ihram wajib didahulukan dibandingkan rukun-rukun yang lain. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikuti kategori yang dibuat oleh Syekh Ba'asin, maka rukun haji ada 5. 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf, yang keempat sa'i, dan kelima cukur rambut. Dan Syekh Sa'id Ba'asin menyebutkan 6 wajib haji sebagai berikut. Yang pertama, mabit di Muzdalifah. 2 lempar jumroh Aqabah 7 kali. 3 lempar 3 jumroh di hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 4 mabit pada malam tasyrik. Kelima, ihram dari miqat, dan keenam, tawaf wada. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan tentang larangan-larangan dalam ibadah haji. Jamaah haji dilarang melakukan beberapa hal ketika ia memasuki ihram. Apa yang seharusnya boleh dilakukan di luar ihram menjadi haram selama menjamaah haji dalam keadaan ihram. Jamaah haji yang melanggar larangan tersebut akan terkena sanksi yang berkaitan dengan ibadah hajinya. Syekh Abu Suja dalam kitab Taqrib menyebutkan 10 hal yang menjadi larangan sepanjang seseorang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Semua larangan ini memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh jemaah haji yang bersangkutan. Dengan artinya, pasal jamaah haji yang sedang ihram haram melakukan 10 hal. Pertama, mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mengurai rambut, mencukur rambut, memotong kuku, mengenakan wewangian dan membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah dan berhubungan badan. Demikian juga dengan bermesraan dengan syahwat. Namun demikian, pandangan Abu Suja itu diberi catatan oleh para ulama Syafi'iyah sesudahnya. Bahkan Kiai Haji Afiful Muhajir mendokumentasikan catatan verifikasi para ulama Syafi'iyah tersebut. Menurutnya, sebagian larangan haji yang disampaikan Syekh Abu Suja masuk ke dalam makruh, bukan larangan haji. Jadi, larangan haji menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang mu'tamad adalah sebagai berikut. Pertama, mengenakan pakaian berjahit. Kedua, menutup kepala bagi laki-laki. Ketiga, menutup wajah bagi perempuan. Keempat, mencukur rambut atau bulu. Kelima, memotong kuku. Keenam, mengenakan wewangian. Ketujuh, membunuh binatang buruan. Kedelapan, melangsungkan akad nikah. Kesembilan, berhubungan badan. Dan kesepuluh, bermesraan dengan syahwat.
Sahabat Patwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun umroh. Ibadah umroh pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan ibadah haji pada umumnya. Beberapa kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji juga menjadi kewajiban dalam umroh. Hanya saja terdapat beberapa teknis yang berbeda, di antaranya adalah rukun umroh dan rukun haji. Rukun umroh merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang beribadah umroh yang tidak boleh dianggap remeh, sebab jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi maka umrohnya tidak sah, atau bisa sah jika masih ada kemungkinan untuk mengganti beberapa rukun yang tertinggal. Jika tidak, maka ia harus membayar denda atau dam atas kelalaian dalam ibadah tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, man taraka wajiban min wajibatil haji awil umrati lazimahu bitarkihi damun. Artinya, barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban dari beberapa kewajiban haji atau umroh, maka wajib baginya disebabkan meninggalkannya untuk membayar denda. Para ulama masih berbeda pendapat perihal rukun-rukun umroh yang harus dipenuhi oleh orang-orang beribadah. Misalnya Imam Abdul Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib mengatakan ada 3 rukun, sementara ulama yang lain mengatakan 4 rukun, dan ada yang juga yang mengatakan 5 rukun. Akan tetapi dalam hal ini, pendapat terakhir yang mengatakan rukun umroh ada 5, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian agar umroh yang dilakukan bisa terlaksana dengan lebih sempurna. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Buzairami Al-Misri dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun umroh yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang beribadah umroh ada 5. Sebagaimana yang ia katakan, al-awal ihramu wasani tawafu wasalisu sayu wa rabiul khalqu fi ahadil qaulaini al-qailu bi annahu nusukun wa wal adhar wa misu taksiru wal khamisu tartibu fi jami arkaniha. Artinya rukun umrah ada 5, 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 mencukur. Dalam salah satu pendapat yang mengatakan bahwa mencukur merupakan ibadah adalah pendapat yang lebih unggul dan sama dengannya, yaitu menggunduh, dan yang kelima berurutan dalam semua rukunnya. Sahabat Patwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luas makna di masalah pengertian ibadah haji juga dari wajib haji dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi menambah wawasan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga suatu saat nanti ada panggilan bagi yang belum melaksanakan ibadah haji. Demikianlah uraian singkat dari rukun haji dan wajib haji. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilaf dari segi penjelasan. Untuk itu silakan bagi sahabat semua untuk turut mengoreksinya atau turut berkomentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami. Terus dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.